Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siska Fitriani, mahasiswa jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 857980466. Setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan. UNICEF menegaskan bahwa hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi harus diberikan tanpa terkecuali. Video ini memberikan edukasi tentang apa saja bentuk kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus, mengapa mereka rentan, dampaknya, serta bagaimana kita bisa mencegahnya bersama. Anak berkebutuhan khusus bisa memiliki berbagai kondisi seperti disabilitas fisik, sensori, intelektual, mental, dan gangguan perkembangan. Karena kondisi khusus mereka, ABK seringkali merasa sulit untuk menyampaikan keluh kesah mereka, mengungkapkan perasaan yang dialaminya, ataupun mempertahankan diri secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus menjadi lebih rentan terhadap kekerasan, baik itu fisik, emosional, ataupun penelantaran daripada anak tanpa disabilitas. Kekerasan terhadap ABK bisa muncul dalam beragam bentuk, antara lain kekerasan fisik seperti pemukulan, pencubitan, atau perlakuan kasar yang dilakukan saat membantu kegiatan sehari-hari. Kekerasan verbal atau psikologis seperti hinaan, ejekan, ancaman, mengecilkan harga diri, ataupun menolak kebutuhan emosional anak. Penelantaran atau pengabaian kebutuhan khusus seperti tidak memberikan perhatian, dukungan, adaptasi lingkungan, ataupun memberikan layanan yang dibutuhkan oleh anak. Diskriminasi dan perlakuan tidak adil, misalnya memberikan tekanan tak wajar pada anak agar menjadi normal dan mengejek kekurangan anak. Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi bagi ABK merupakan hak mendasar yang telah diatur secara hukum. Berbagai riset menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki resiko lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan dibanding anak tanpa disabilitas, antara 3-4 kali lebih besar. Dampak dari kekerasan pada ABK bisa sangat serius, yaitu bisa menyebabkan trauma psikologis seperti kecemasan, rasa takut, tekanan mental, ataupun rendahnya kepercayaan diri, penurunan kualitas hidup dan perkembangan karena kebutuhan khusus tidak ditangani dengan baik dan stres yang berkepanjangan. Resiko kesehatan, sosial, dan pendidikan. Penyalahgunaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, peluang inklusi, dan hak pendidikan. Oleh karena itu, perlakuan kekerasan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak dasar bagi ABK untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk mencegah dan menangani kekerasan pada anak berkebutuhan khusus, diperlukan upaya bersama dari orang tua, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemahaman dan edukasi orang tua. Orang tua perlu memahami kebutuhan khusus anak, baik kebutuhan fisik, emosional, dan juga perkembangan mereka. 2. Komunikasi dan perhatian penuh. Dengarkan anak dengan sabar, hargai perasaan mereka, dan bangun kepercayaan. 3. Lingkungan rumah dan sekolah yang mendukung inklusif, yaitu lingkungan yang ramah disabilitas, penghormatan tanpa stigma, penyediaan bantuan kebutuhan khusus, serta hubungan yang hangat dan aman. 4. Pelaporan dan perlindungan hukum jika terjadi kekerasan. Anak berkebutuhan khusus juga dilindungi secara hukum dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaporan terhadap kekerasan penting agar segera ada intervensi dan perlindungan.
5. Kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan pihak profesional. Penanganan ABK membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar kebutuhan anak tercukupi baik secara fisik, mental, sosial, dan juga pendidikan. Anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari masyarakat kita. Merekalah yang paling rentan dan justru paling membutuhkan perlindungan serta kasih sayang. Dengan pemahaman, empati, dan aksi nyata dari orang tua, sekolah, dan seluruh komunitas, kita bisa mewujudkan rumah dan lingkungan yang aman bagi mereka. Mari lindungi hak setiap anak tanpa terkecuali, karena setiap anak, bagaimanapun kondisinya, mereka berhak untuk hidup dengan nyaman, dihormati, dan dicintai. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.